Halo adik-adik siswa, selamat datang di Klub Kebumian SMA Lokon. Perkenalkan, nama saya Sir Jefferson sebagai pembina Klub Kebumian SMA Lokon. Ingin tahu tentang Klub Kebumian ini? Mari kita simak pemaparan Klub Kebumian SMA Lokon dari kakak-kakak kelas kalian yang pernah berprestasi di Klub Kebumian SMA Lokon. Simak terus videonya ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kijalani, saya angkatan 12 royalty dan masuk Lokon tahun 2013, ikut OSN Kebumian tahun 2014 dan juga 2015. Tahun 2014 di Lombok dan 2015 di DI Yogyakarta. Lalu saya lulus 2016 dari Lokon, menempuh pendidikan S1 di Universitas Indonesia, dan puji Tuhan lulus di tahun 2020 sebagai lulusan terbaik dari Universitas Indonesia Departemen Kimia, lalu melanjutkan studi, dapat beasiswa untuk, fast track master dan PhD di, Korea Selatan. Sekarang masih menempuh, program PhD, dan juga melakukan riset di Korea Institute of Science and Technology. Halo adik-adik di Lokon, perkenalkan saya dengan Thalia Thomas Karupukaro, alumni SMA Lokon angkatan 15, dan saya lulus pada tahun 2019. Kemarin saya mengikuti OSN Kebumian tahun 2018 di Padang, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan klinik di Fakultas Kedokteran di Universitas Atmajaya, Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoel Silas dari Angkatan 16 SMA Lokon dan lulus pada tahun 2020. Dan saya lulus OSN Kebumian pada tahun 2019. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan profesi dokter di Universitas Samratulangi. Halo adik-adik Lokon semuanya, perkenalkan namaku Cinta Migi Mamasela dari Angkatan Lokon 16 atau Insight. Jadi aku lulus dari SMA Lokon pada tahun 2020. Aku mengikuti klub Geoscience atau Kebumian dan mengikuti Olimpiade Sains Nasional Kebumian pada tahun 2019 dan berhasil meraih medali perunggu. Nah, saat ini aku sedang menjalani studi pendidikan profesi dokter di Universitas Udayana dan telah menyelesaikan S1 pendidikan dokter profesi dokter di Universitas Udayana. Halo teman-teman Losnito, perkenalkan nama saya Beauty Syako Untul, biasanya dipanggil Tisha. Saya alumni SMA Lokon angkatan 17 Devotion, dan saya waktu itu mengikuti OSN bidang kebumian di tahun 2020. Nah, sekarang saya sedang menempuh pendidikan, sedang berkuliah di semester 7 di BINUS ASO School of Engineering di jurusan Automotive and Robotics Engineering. Halo adik-adik siswa sekalian, perkenalkan nama saya Emily Lensun, angkatan 21 Zillion, masuk di SMA Lokon pada tahun 2022. Saya mengikuti OSN Kebumian pada tahun 2024 di Jakarta. Jadi di sini aku mau menjelaskan sedikit mengenai geoscience atau kebumian itu. Jadi apa sih kebumian itu? Jadi kebumian itu kita mempelajari 4 aspek penting yang ada di bumi ini. Yang pertama itu geologi, yang kedua ada meteorologi, yang ketiga ada oceanografi, dan yang terakhir itu ada astronomi. Apa sih masing-masing aspek ini gitu? Jadi kita basically being like avatars. Yang pertama itu kita mempelajari tentang geologi. Itu kita mempelajari tentang komposisi, struktur, ataupun proses-proses yang terjadi di bumi ini. Jadi kita belajar tentang batuan, kita belajar tentang mineral, dan kita juga mempelajari proses-proses fenomena yang ada di pembentukan bawah tanah. Contohnya seperti vulkanik, kemudian earthquake atau gempa bumi, ataupun erosi. Dan juga untuk geologi, mempelajari bagaimana bumi itu terbentuk, komposisi dari bumi, dan fenomena yang terjadi di lapisan batuan mineral dari bumi itu sendiri. Yang kedua, kita belajar tentang meteorologi, di mana kita banyak mempelajari di situ tentang atmosfer, tentang cuaca, iklim, pembentukan awan, jenis-jenis awan,
Dengan mempelajari ilmu ini, kita dapat memahami dan memprediksi kondisi atmosfer seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, angin, dan curah hujan. Kemudian, oceanografi. Ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang lautan dan semua aspek yang terkait dengannya. Kalau di oceanografi, kita itu lebih belajar tentang perairan atau lautan gitu. Mulai dari fenomena fisik yang terjadi di sana, sampai kita juga belajar apa aja makhluk hidup yang ada di lautan sana. Yang terakhir ada astronomi, di mana astronomi ini merupakan satu ilmu yang mempelajari tentang alam semesta. Akan tetapi di kebumian sendiri, bidang aspek yang dipelajari hanya mencakup hal-hal pada bola langit yang dapat diamati dari bumi. Itu tadi 4 yang dipelajari di kebumian. Geologi, meteorologi, astronomi, dan oceanografi. Personally bagi saya, saat mengikuti OSN selama 2 tahun berturut-turut, yang saya dapatkan dan bisa saya kembangkan adalah bagaimana cara mempercayai diri sendiri sampai semaksimal mungkin. Dan juga bagaimana kita bisa mendevelop, apa sumber yang ada dan juga bisa menggunakannya semaksimal mungkin. Karena pada saat pergi ke nasional, kita tidak tahu sebagaimana giat mereka belajar, ilmu apa yang dimasukkan ke otak mereka. Jadi, itu kembali lagi percaya ke diri kita bahwa kita udah belajar dan kita juga pasti bisa, jawab soal-soal yang diberikan. Selain daripada itu juga, mengontrol emosi kita, karena tentunya gugup, cemas, takut juga pasti ada. Nah, di situ di mana kita harus mengontrol semua emosi itu dan juga, agar supaya yang kita pelajari dan kita persiapkan tidak hanya sia-sia, tapi bisa berguna bisa menghasilkan buah yang baik dan tentunya mendapatkan teman di luar Sulawesi Utara. Untuk pengalaman yang bisa saya dapatkan dari mengikuti klub kebumian hingga mengikuti OSN, yakni yang pertama, dapat mempelajari ilmu 4 multidisiplin yang lebih dalam per cabang ilmu yang ada. Yang kedua, saya bertemu lebih banyak teman dan orang yang mengajar atau kita saling mengajar untuk mendapatkan dan sharing tentang ilmu kebumian dan juga tips-tips yang sangat berguna. Yang ketiga, memperbanyak relasi dengan teman-teman yang sangat membantu, apalagi di perantauan di luar kota. Kemudian yang keempat, sharing ilmu yang sangat menarik dan juga selalu update tentang pengetahuan satu sama lain. Yang kelima, sangat membantu untuk membagi waktu, terutama saat kita mempelajari 4 cabang ilmu yang besar dengan konteks yang sangat banyak. Di klub kebumian, tentu banyak hal yang saya dapatkan. Dari ilmu, pengalaman, dan bagaimana cara mengembangkan kemampuan dari 1 menjadi 2. Tentu dengan bantuan dan bimbingan dari instruktur yang sangat sabar dan membimbing dan mengajar saya selama di klub kebumian. Dan manfaatnya tentunya sangat besar di tahap kehidupan selanjutnya, di mana dengan saya lulus OSN ini dapat membantu saya untuk lulus dalam SNMPTN yang sekarang ini dikenal dengan SNBP. Oke, jadi mungkin aku mau bercerita mengenai apa sih pengalaman yang aku dapatkan sembari mengikuti Olimpiade Sains Nasional Kebumian tahun 2019. Jadi sebenarnya banyak ya pelajaran hidup yang bisa diambil di sana. Tapi mungkin satu hal yang paling memorable itu adalah tentang networking. Karena networking yang aku dapatkan saat aku mengikuti OSN 2019 itu masih terbawa sampai sekarang. Jadi banyak orang-orang hebat yang aku kenal dari sana, bukan cuma dari OSN Kebumian, tapi juga dari bidang-bidang lain. Jadi kalian bisa kenal orang-orang hebat dari kimia, dari biologi. Jadi it's not about nerdy things gitu. Jadi banyak orang yang punya stereotype mengenai anak OSN itu nerd atau kutu buku. Tapi nyatanya saat di nasional, kalian justru bisa mengenal orang-orang hebat dan bisa networking dari sana gitu. Dengan cara yang lebih level up gitu. Karena orang-orang di sana lebih open minded, lebih disiplin tentang hal-hal yang mereka percayai atau their beliefs gitu. Itu sih mungkin yang paling memorable. Oke, jadi kalau cerita pribadi saya selama mengikuti klub kebumian, terutama selama journey saya dari
mengikuti OSK sampai OSN, itu yang paling membuat saya senang dan terkesan adalah bagaimana materi yang kita pelajari di kebumian itu selalu bisa kita lihat fenomenanya di sekitar kita. Misalnya dari 4 bidang yang kita pelajari, itu favorit saya sebenarnya adalah astronomi. Kenapa? Karena salah satu requirement paling dasar ketika mempelajari astronomi adalah waktu itu kita disuruh untuk bisa menghafal rasi bintang dan menggambar rasi bintang. Nah, jadi di situ waktu saya mengikuti training olimpiade bersama dengan sahabat saya waktu itu di SMA, jadi tiap subuh sama tiap malam, tiap kali mau jalan pulang dari dining ke asrama atau dari asrama ke dining, itu kita suka sambil lihat langit malam-malam atau subuh-subuh terus kayak, "Oh itu rasi apa ya? Itu rasi apa ya?" Dan itu jujur seru sih. Terus juga kita suka ini juga kadang-kadang pakai teleskop di sekolah buat lihat bulan, bintang, dan begitu-begitu. Terus apalagi ya? Selain dari itu sebenarnya belajar kebumian juga asik sih karena it's a mixture of menghafal dan menghitung. Jadi, nggak ada berat sebelah, begitu. Dengan mengikuti OSN 2024 ini banyak pengalaman yang saya dapatkan. Yang pertama tentu kita bisa dapat pengalaman baru bersama teman-teman baru dan juga lingkungan belajar yang baru. Suasananya beda, terus orang yang ngajar beda, terus pokoknya banyak hal-hal baru yang didapatkan. Selanjutnya bisa dapat juga teman yang banyak, apalagi orang-orang itu berasal dari provinsi yang berbeda-beda, jadi kita bisa saling sharing kebudayaan yang baru, terus bisa saling cerita-cerita pengalaman persiapan sebelumnya hingga bisa sampai di OSN. Kalau kita bisa, adik-adik juga pasti bisa. Mengikuti klub kebumian menjadi salah satu pintu untuk mencapai kesuksesan di depannya. Kalau saya bisa, pasti kalian juga bisa. Jika saya bisa, kalian juga pasti bisa. Jika saya bisa, adik-adik pun pasti bisa. Nah, kalau saya bisa lolos ke OSN, tentu saja melalui klub kebumian, adik-adik Losnito semua juga pasti bisa. Itu dia perkenalan Klub Kebumian. Sampai ketemu di sekolah ya. Bye-bye.